Hai hai hai, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat semua ya, amin. Oke, aku mau share aktivitas rutin aku seperti biasa ya. Setiap pagi aku mulai dengan menyirami tanaman dulu. Ini pas waktu kakak Gibran sama Pak Sul lagi keluar berdua ya mam. Aku sekarang itu seneng nyiramin tanaman di pagi hari, soalnya aku sambil berjemur. Aku kan masih flu ya, jadi enak banget rasanya kalau kena sinar matahari. Hidung itu jadi sedikit agak lega gitu ya. Jadi aku memang suka berlama-lama nyiram tanaman nih akhir-akhir ini. Suara aku masih terdengar bindeng ya mam, tapi udah mendingan banget alhamdulillah ya. Ini aku sambil nyabutin rumput-rumput liar yang tumbuh di pot tanaman ini ya. Terus aku juga benerin posisi tanaman-tanamannya yang agak rubuh nih ya. Kayaknya sih suami aku nanamnya kurang dalam ya, jadi akarnya itu kayak kurang masuk gitu ke tanah, jadi tanamannya itu kayak hampir roboh gitu loh. Nanti sorenya biar dibenerin lagi sama Pak Su ya, didalemin lagi tuh nanamnya. Oke, udah selesai nih nyiram-nyiramnya. Kita lanjut untuk mulai masak di dapur. Mumpung cowok-cowok di rumah lagi nggak ada, bentar lagi mereka datang bisa langsung sarapan. Aku ambil dulu ya bahan-bahan yang aku perluin untuk masak hari ini. Hari ini aku mau masak apa ya? Aku sih awalnya bingung ya mam pas duduk di depan kulkas kayak gini, padahal aku tuh udah belanja lumayan banyak ya kemarin, tapi ujung-ujungnya tetap bingung juga harus masak apa. Tiba-tiba aku dapat ide buat masak tumis campur-campur ya. Jadi ada kacang panjang, kentang sama cumi juga. Nanti ditumis bumbu merah gitu ya mam, bumbu balado. Nanti aku bikin bumbunya di blender aja. Kebetulan kan aku kemarin juga beli sedikit cabai merah gede ya. Ini udah aku siapin. Terus untuk lauk lainnya buat nemenin, aku mau bikin tahu telur aja deh yang gampang ya, biar nggak tempe tahu goreng mulu ya mam. Ini karena aku nggak ada bamer babut yang udah dikupas, jadilah harus ngupas dulu ya. Agak ribet sih, tapi aku mager juga mau ngupasin perbawangan aku ya mam. Gak tau lah, nanti kalau udah ada moodnya aku kupasin aja deh semuanya ya bawang-bawangannya. Ini aku kupas beberapa siung bawang putih, bawang merah. Aku juga kupasin kentang, ada kacang panjang juga ya sedikit, pokoknya dikit-dikit aja karena nanti jadinya pasti banyak soalnya dicampur-campur. Jangan lupa dicuci ya bahan-bahan yang mau aku pakai untuk masak hari ini. Ini aku kentangnya sengaja cuci terpisah soalnya kotor banget ya, ada tanah-tanahnya gitu. Baru kalau udah bersih dicampur deh nyucinya bareng sama bahan-bahan yang lain. Teman-teman lagi masak apa nih hari ini? Sharing-sharing dong di kolom komentar, siapa tahu bisa menginspirasi aku dan teman-teman yang lain yang juga nonton video ini ya. Dan selanjutnya ini aku mau bejek-bejek tahunya, tapi enggak yang halus-halus banget, masih ada kasar-kasarnya ya mam, supaya ada tekstur. Terus aku juga tadi udah iris daun bawang nih ya, tipis-tipis. Aku kasih daun bawang sama ada tepung tapioka juga 1 sendok. Ini udah sisa ya mam, tapi aku masih ada stok sih yang belum dibuka. Lanjut aku juga tambahin 1 butir telur. Untuk tahunya tadi aku pakai 2 potong ya. Bumbunya cuma lada, garam sama penyedap aja. Habis itu tinggal diaduk-aduk deh, simple ya tapi enak. Buat teman-teman yang belum pernah cobain deh kalau ada tahu dan telur di rumah. Bisa jadi ide menu juga buat teman-teman ya. Terus tinggal goreng aja. Nih aku mau lanjut ngegoreng ya. Sebelumnya aku mau tambahkan minyak dulu di teflon dan sekalian nge-refill di botol juga soalnya udah habis.
Nuangnya langsung karena aku nggak punya corongan ya mam, pokoknya modal nekat aja dan hati-hati ya. Ternyata alhamdulillah nggak ada yang tumpah. Lanjut, minyaknya udah panas, baru deh dimasukin tahu telurnya. Ini tuh aku sengaja gede-gedein ya mam, biar ngambil satu aja tuh udah puas. Tadi dengan 2 potong tahu dan 1 butir telur itu jadi 6 potong kayak gini. Lanjut, aku sambil nungguin tahunya mateng, ini kita siapin bumbu-bumbu ya yang mau di blender untuk bumbu tumisannya nanti. Bumbu tumisannya juga simple ya, ada 2 bawang, terus cabai merah gede sama kemiri, udah gitu doang. Kayaknya sih ini bisa disebut balado ya, bukan tumisan, jadi ini balado campur-campur gitu. Dan buat cabai rawitnya nanti aku masukin utuh aja biar nggak terlalu pedas ya. Kemirinya aku juga cuma pakai 1 butir aja buat pelengkap. Terakhir tinggal tambahin minyak untuk ngelembutin bumbu-bumbuannya ya. Kita blender deh. Sambil nungguin bumbu-bumbuannya di blender, aku mau motongin kentang ya mam. Habis ini kentangnya juga digoreng dulu biar nanti masaknya lebih cepet ya, cemplung-cemplunginnya, biar nggak perlu nunggu lama-lama gitu ya, bisa dibarengin sama bahan yang lain kayak kacang panjang sama cuminya. Nah, ini tahunya udah mateng, alhamdulillah, ditinggal nyiapin bumbu sama motongin kentang ya. Pas banget deh waktunya, kentangnya udah selesai dipotongin. Jadi habis ini lanjut kita ganti goreng kentang ya di minyak yang sama. Ini kentang yang aku pakai juga nggak banyak, cuma 2 buah aja cukup karena seperti yang aku bilang campur-campur ya. Lanjut, setelah kentangnya mateng, kita tumis dulu perbumbuannya sampai tanek atau pecah minyak ya mam. Tadi ada sisa di blendernya, aku tambahin air sedikit ya biar nggak kebuang sayang. Terus aku tambahin juga daun jeruk biar nggak bau amis si cuminya. Ini udah tanek, baru aku masukin cuminya ya, karena cuminya sedikit makanya aku inisiatif untuk tambahin sayur-sayuran juga, supaya juga udah sekaligus gitu ya, ada prohe dan sayur-sayuran dalam satu masakan, jadi aku nggak perlu bikin sayur lagi. Ini aku masukin semua isiannya langsung ya, kentang, kacang panjang, terus ada cabai utuh juga aku masukin. Aku oseng-oseng bentar, lanjut dibumbui dengan garam, penyedap, dan juga saus tiram. Terus kasih gula juga sedikit ya mam. Udah deh, gitu doang sih selalu bumbu masakan aku ya. Pasti teman-teman ada yang sudah hafal nih sama bumbu masakan aku. Terus aku tadi juga tambahin sedikit air ya untuk matengin sayur dan juga cuminya. Sambil nunggu masakannya mateng, ini aku sambil nyuci juga ya biar nggak numpuk gitu, jadi sekali jalan pekerjaan semua di dapur selesai. Sambil temenin aku nyuci, sambil juga aku mau ngucapin makasih banyak ya buat teman-teman yang selalu support aku, selalu komen dan sudah subscribe channel aku. Makasih banyak ya, mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas sama Gusti Allah ya, amin ya robbal alamin. Ini aku nyucinya alhamdulillah juga udah kelar, tinggal mau ngecek masakan aku aja sambil icip-icip ya. Kata Pak Su kurang manis dikit, jadi aku tambahin kecap aja dikit, habis itu diaduk-aduk lagi bentar ya, dan udah deh, ini udah matang juga. Nah, ini juga bisa jadi ide menu ya buat teman-teman. Jadi sekali masak isinya itu udah komplit dalam satu menu ya. Ada sayuran, ada prohenya juga udah termasuk di dalamnya sekalian ya. Jadi udah nggak perlu masak double-double lagi nih. Kalau teman-teman nggak suka pedas, nanti waktu ngeblender perbumbuannya, cabai merahnya itu bijinya diilangin aja ya, dibuang. Tapi karena aku dan Pak Asu tuh suka pedes, jadi tadi cabai merahnya nggak aku buang bijinya ya. Terus aku juga tambahin cabai rawit utuh. Udah deh, alhamdulillah masakan aku 2 menu sudah jadi.
Selanjutnya jangan lupa dibersihkan ya meja kompornya. Sebelum berpindah untuk ngerjain pekerjaan yang lain, pekerjaan dapurnya diselesaikan dulu ya mam, biar nggak numpuk nanti malah kelupaan. Sedangkan meja dapur itu aku selalu risih ya kalau kotor gitu, apalagi kan meja dapur aku nih warnanya hitam, jadi kalau ada debu sedikit aja itu pasti kelihatan banget deh. Kompor aku juga sama ya, warnanya hitam, jadi juga gampang kotor. Ternyata setelah aku punya rumah sendiri kayak sekarang, aku baru tahu kalau yang kelihatan banget itu kalau kotor bukan warna putih ya, tapi lebih ke warna hitam. Warna hitam itu bikin gampang kotor ya mam. Jadi buat momi-momi yang mager beberes, mending jangan beli perabot warna hitam deh, pilih yang warna lain aja ya. Ini aku semprotinnya pakai celing ya mam, yang kemarin aku beli pas waktu belanja bulanan, udah aku refill ke tempatnya. Alhamdulillah dapur udah bersih, mari kita pindah ke tempat yang lain untuk dibersihkan. Kamar belakang tadi udah diberesin sama Pak Su, jadi aku tinggal beresin yang kamar depan aja. Ini ada celana panjangnya Pak Su ya, sembarangan naruhnya ya mam. Aku gantung aja karena habis ini juga mau dipakai lagi untuk berangkat kerja, kenapa nggak digantung aja gitu ya. Kalau ditaruh sembarangan kayak gitu kan jadinya lusuh lagi ya mam ya, tapi ya udahlah ya, namanya laki-laki suka begitu ya, seenaknya. Ini meja habis aku pakai setrika kemarin ya mam, lanjut aku pindahin ke tempatnya seperti semula. Mainan-mainan kakak Gibran juga aku balikin ke tempatnya masing-masing. Terus itu ada tas ngajinya kakak Gibran juga pebelatak ya, berantakan, aku balikin juga ke atas meja ya. Habis ini nih spraynya aku tarik, nggak begitu berantakan sih, si spraynya tinggal narik-narik aja. Lanjut terakhir tinggal disapu, nggak perlu dikebusin karena kayaknya kasurnya sih bersih ya, nggak ada pasir-pasirnya gitu. BTW akhirnya sapu aku udah baru ya mam, dan aku merasakan perbedaannya ya sama sapu aku yang lama yang bulunya udah tinggal dikit, itu sangat jauh berbeda. Kalau pakai sapu yang ini tuh jadi lebih cepet gitu ya kerjanya, karena si bulu-bulunya itu tuh banyak gitu, pokoknya enakan banget deh ya. Kemarin tuh aku sempet tergoda mau beli sapu estetik yang warnanya kayak stainless putih abu-abu monokrom gitu, yang udah satu set sama pengkinya juga. Harganya aku pikir-pikir juga murah ya, kalau satu set sama pengkinya tuh cuma 30 ribuan. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, aku sama Pak Su itu tim yang pakai sapu ijuk biasa kayak gini, lebih sukanya ya daripada pakai yang estetik itu. Jadi ya udahlah, aku beli sapu ijuk yang kayak biasanya aja. Ini juga murah, terus makanya juga enak karena kita udah biasa pakai yang kayak gini gitu ya. Ini tuh aku beli di harga 12 ribuan. Mungkin teman-teman ada yang butuh juga, nanti aku sertain ya linknya di description box. Sapunya enak banget, mekar, dan juga bulu-bulunya tuh banyak gitu. Oke, ini aku udah selesai nyapu ruang tamu atau ruang tengahnya ya, aku bawa ke depan. Terus aku juga bersihin si kesetnya ya, ini aku kebus-kebusin kesetnya. Seperti inilah rutinitas pagi aku sebagai RT ya mam, gak jauh-jauh dari masak dan beberes rumah. Nanti siangan pasti ada waktunya aku buat isoma, terus mungkin lanjut buat nyapu rumah lagi tuh di sore hari. Kadang aku juga nyuci baju di sore hari ya, tapi kali ini pagi ini aku lagi nyuci selimut. Nanti aku jemurinnya di karpet sini aja, nggak usah dikeluarin ke depan biar nggak terlalu kepanasan. Terus aku juga takutnya ketiduran siang gitu ya, takutnya malah hujan pas aku ketiduran. Jadi ya udahlah, aku jemurinnya di karpet sini aja, diangin-anginin.
Ini aku juga beresin pojokan tempat sepeda-sepedanya kakak Gibran ya. Terus ada mainan juga yang biasanya dia pakai untuk di luar. Jadi ada mainan bersih dan mainan kotor. Nah, inilah mainan kotornya ya. Tuh ada pickup dan kawan-kawannya. Biasanya dia pakai buat ngangkut pasir. Jadi nggak boleh dimasukin rumah lagi. Ini jemuran selimut aku juga alhamdulillah udah kelar. Tinggal ngejemur aja. Dan sekian dulu ya video rutinitas pagi aku yang bisa aku sharing kali ini. Makasih banyak loh buat teman-teman yang sudah selalu nonton, sudah antusias buat komen juga. Makasih banyak ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya video aku. Jangan lupa bahagia dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.